Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa, misalnya alat pembayaran sudah terbuat dari logam. Mata uang tertua dibuat sekitar awal abad ke-12 dari emas dan perak yang disebut Krisnala. Uang Ma, peninggalan kerajaan Jenggala. Sementara di luar Jawa, kerajaan Buton meninggalkan uang Kampua yang beredar pada abad ke-9. Pada abad ke-15, ketika Islam berkembang di Nusantara, beredar berbagai mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam, seperti mata uang dari Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Palembang, Banten, dan Sumeneb. Mata uang yang dikeluarkan pada umumnya bertuliskan Arab, misalnya, uang kerajaan Jambi pada sisi belakang bertuliskan Arab, Sanad 1256, dan pada sisi depan, Kholafat Al-Mukmin. Kongsi dagang Belanda, VOC tahun 1602 sampai tahun 1799, yang mendominasi perdagangan di Nusantara berusaha menggantikan semua mata uang asing yang beredar di Nusantara. Untuk menggantikan rial Spanyol yang populer, dicetaklah uang rial Belanda. Selain itu, uang perak Belanda, Riksdalder, dijadikan alat pembayaran standar di Nusantara. Pada tahun 1727, VOC mengedarkan duit, uang tembaga recehan untuk menggantikan kesi Cina. Lalu, pada tahun 1748, VOC memperkenalkan uang kertas dalam bentuk surat berharga, sertifikat. Sambutan baik masyarakat mendorong VOC untuk menambah jumlah sertifikat yang dijual, dengan nilai nominal yang bervariasi, mulai dari 1 sampai 1000 Riksdalder. Sejak 1783, VOC mengedarkan uang kertas dengan jaminan perak 100%. Sewaktu Hindia Timur berada di tangan Inggris tahun 1808 sampai tahun 1815, Raffles berusaha memperbaiki keadaan keuangan di wilayah ini dengan menarik sekitar 8,5 juta Riksdalder dari peredaran, dan menghidupkan kembali rial Spanyol sebagai standar mata uang perak. Pada tahun 1813, rial Spanyol ini digantikan dengan ropij Jawa yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, yang dicetak di Surabaya. Pada 1825, Raja Willem I mengusulkan agar didirikan suatu bank di Jawa. Usulan ini berlanjut dengan lahirnya The Javasche Bank pada 1828 dengan berlandaskan kepada suatu oktrooi, yaitu wewenang khusus dari Raja Belanda. Berdasarkan oktrooi tersebut, The Javasche Bank diberi wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank dengan nilai 5 gulden ke atas. Karena terbatasnya pencetakan, sebagian uang yang beredar di Hindia Belanda merupakan uang logam, yaitu uang logam duit, mata uang recehan tembaga yang diterbitkan VOC tahun 1727 yang kembali diberlakukan Van den Bosch. Pada 1892, The Javasche Bank menggantikan oktrooi. The Javasche Bank tetap mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dengan pecahan 5 gulden ke atas. Uang kertas yang pernah dicetak The Javasche Bank diantaranya seri JP Cowan, seri Bingkai, dan seri Mercurius. Adapun seri wayang merupakan uang kertas terakhir The Javasche Bank, sebelum pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Semasa pendudukan Jepang, semua kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu, pemerintah militer pusat, yang berusaha mempertahankan nilai gulden dan rupiah Hindia Belanda, antara lain dengan melarang penggunaan mata uang lain. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua,
Bertuliskan, pemerintah Dai Nippon, namun tak sempat diedarkan. Emisi ketiga, bertuliskan, Dai Nippon Teikoku Seiho, diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan sekutu mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, Komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kondisi moneter negara ini sangatlah buruk. Diperkirakan, ada sekitar 4 miliar rupiah Jepang yang beredar, 1,6 miliar beredar di Pulau Jawa. Kondisi moneter semakin memburuk ketika NICA dengan sekutu menduduki kota-kota besar Indonesia dan menguasai bank-bank Jepang, lalu mengedarkan rupiah Jepang dari bank-bank tersebut. NICA menggunakan rupiah Jepang untuk membiayai operasi militer mereka, membayar gaji pegawai pribumi, dan mengedarkan uang tersebut ke seluruh Indonesia guna menarik simpati masyarakat. NICA juga mengedarkan Hindia Belanda baru yang dikenal sebagai uang NICA. Itu semua memperparah kondisi keuangan Indonesia. Di wilayah Republik Indonesia, pemerintah Indonesia tak dapat segera mencetak mata uang sendiri, karena keterbatasan dana dan tenaga ahli. Untuk mengatasinya, berdasarkan maklumat tanggal 3 Oktober tahun 1945, mata uang yang beredar sampai dengan masa pendudukan Jepang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Sebelumnya, pada tanggal 2 Oktober tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa mata uang NICA tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Desakan untuk mencetak uang sendiri mulai bermunculan. Pemerintahan menerbitkan ORI Uang Republik Indonesia, yang mulai diedarkan pada Oktober tahun 1946. Situasi keamanan yang tidak menentu membuat peredaran ORI tersendat-sendat. ORI tetap diedarkan secara gerilya dan terbukti mampu membangkitkan rasa solidaritas serta nasionalisme rakyat Indonesia. Untuk mengatasi kekurangan uang tunai akibat terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah agresi militer Belanda, pemerintah pusat memberi mandat kepada para pemimpin daerah untuk menerbitkan mata uang lokal, ORI daerah, yang berlaku sementara di daerah masing-masing. Sejak 1947, ORI daerah atau ORIDA ini terbit antara lain di Provinsi Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember tahun 1949, menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS. Pada tanggal 1 Mei tahun 1950, pemerintahan RIS menarik ORI dan ORIDA dari peredaran, menggantinya dengan mata uang RIS yang telah berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1950. Pada Maret tahun 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan penyehatan keuangan yang dikenal sebagai Gunting Syafruddin dengan menggunting uang kertas The Javas C Bank dan Hindia Belanda pecahan di atas F2,50. Lembar guntingan bagian kiri tetap berlaku sebagai uang dengan nilai separuhnya. Sementara itu bagian kanan dapat ditukar dengan surat pinjaman obligasi RIS 1950. Pada Agustus tahun 1950, bentuk negara Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan uang RIS tidak berlaku lagi. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menerbitkan dan mengedarkan uang pecahan Rp5 ke atas. Untuk uang kertas pecahan di bawah Rp5 dan uang logam masih merupakan kewenangan pemerintah Indonesia. Dengan Undang-Undang No. 13/1968 tentang Bank Sentral,
Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam. Kewenangan ini tercantum juga dalam Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang diamandemen dengan Undang-Undang No. 3/2004 tanggal 15 Januari tahun 2004. Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya uang kertas Bank Indonesia dengan tanda tahun 1952 beredar di Indonesia. Uang ini disiapkan bersamaan dengan penyusunan Undang-Undang Bank Sentral dan dicetak di percetakan Thomas de la Rue dan Co., Inggris, serta percetakan Johan NCD en Zonen, IM, Belanda. Sementara itu, NV Percetakan Kebajoran mencetak sebagian pecahan Rp10 dan Rp25. Seri ini disusul dengan seri hewan, seri pekerja tangan, seri bunga dan burung, serta seri tokoh nasional atau pahlawan. Pada Oktober tahun 1963, Rupiah Kepulauan Riau KR Rupiah diterbitkan untuk mengatasi penggunaan dolar Malaya di wilayah Kepulauan Riau. Pada tanggal 1 Juli tahun 1964, KR Rupiah ini ditarik dari peredaran, digantikan dengan uang rupiah yang berlaku umum di seluruh wilayah Republik Indonesia lainnya, kecuali di Irian Barat. Setelah Irian Barat kembali ke dalam wilayah Republik Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan rupiah Irian Barat pada Oktober tahun 1963 untuk menggantikan gulden yang berlaku sebelumnya di wilayah itu. Rupiah Irian Barat ditarik pada tanggal 1 Mei tahun 1971. Keputusan Presiden No. 8/1971 tanggal 18 Februari tahun 1971, menetapkan bahwa uang rupiah berlaku umum sebagai alat pembayaran yang sah di Provinsi Irian Barat, di samping rupiah Irian Barat yang akan ditarik secara bertahap. Penarikan kembali IBRAP dimulai sejak tanggal 1 Mei tahun 1971. Dengan demikian tercapailah kesatuan moneter untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Saat berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 11/1953, Bank Indonesia hanya menerbitkan uang kertas dengan pecahan Rp5 ke atas. Uang kertas pecahan di bawah Rp5 dan uang logam dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi berdasarkan penetapan Presiden No. 27/1965, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengeluarkan semua jenis uang dalam pecahan, menyimpang dari Undang-Undang No. 11/1953. Barulah dengan Undang-Undang No. 13/1968, Bank Indonesia menjadi pemegang hak tunggal untuk mengeluarkan uang.